Oke, selamat berjumpa lagi di playlist tutorial belajar seri mesin learning. Nah, kalau di 7 video sebelumnya, kita sudah belajar algoritma supervised learning dengan 3 video algoritma untuk model regresi seperti linear, logistik, dan polinomial. Terus juga ada 4 video algoritma untuk model klasifikasi seperti nearest neighbor, decision tree, kemudian naive Bayes, dan support vector mesin. Sekarang saatnya kita masuk ke algoritma unsupervised learning. Khusus di algoritma unsupervised learning ini, kita akan mempelajari 10 algoritma yang terbagi dalam 3 teknik, yaitu clustering, dimension reduction, dan generative models. Nah, spesial di video ini kita akan mempelajari tentang algoritma pertama untuk teknik clustering, yaitu K-means. Singkatnya, bahwa clustering merupakan salah satu teknik mengelompokkan data berdasar pada karakteristik yang sama. Lebih detail tentang clustering, silahkan kalian bisa cari referensinya di Google. Nah, misi dalam praktek untuk algoritma K-means ini adalah menentukan data berada pada clustering yang mana. Data yang akan kita pakai masih menggunakan data yang sama yang pernah kita pakai pada vlog 101 serta pembahasan pada misi-misi sebelumnya di teknik regresi dan klasifikasi, yaitu data sebaran pengunjung mall dengan kolom utama yang digunakan adalah usia dan gaji untuk memprediksikan skor belanja mereka. Nah, di algoritma K-means ini, library yang kita pakai semakin banyak dari sebelumnya, yaitu ada 5. Yang pertama adalah Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan Scikit. Matplotlib, NumPy, Pandas, Scikit, Seaborn. Oke, jadi kita langsung aja. Sel yang kedua yang akan kita tambahkan adalah kita mengambil data dari GitHub, yaitu CSV-nya yang dari vlog 11 kita ambil saja GitHub. Oke, kita ambil dari vlog 101 datanya yang ini ya. Kemudian kita ambil row-nya. Oke, ini yang akan kita kopas ke dalam URL seperti ini. Nah, berikutnya saya akan membuat satu variabel, yaitu vlog 128. Ya, ini kemudian akan saya pindahkan, akan saya isi dari read CSV URL. Oke. Nah, berikutnya adalah vlog 128.info. Kita run dulu yang di sini. Oke, di sini sudah terload ya. Ada customer ID, seks, usia, gaji, dan skor belanja. Oke, berikutnya adalah kita membuat satu variabel seperti biasa, X untuk data yang akan kita train bersumber dari data frame vlog 128. Kemudian kolom yang kita ambil adalah usia ya, juga ini saya copy aja gaji. Jadi usia, gaji ya. Kemudian untuk variabel targetnya adalah
vlog 128 yaitu skor belanja. Ini saya kopas aja dari sini. Oke. Ya, nah berikutnya adalah saya mau membuat dulu tentang scatter plotnya. Jadi saya ambil dari Sieben sns.scatterplot. Ya, kemudian ini ada variabel x-nya saya isi dengan dari usia. Sementara untuk yang sumbu y-nya saya isi dari gaji. Oke. Nah, datanya bersumber dari vlog 128. Terus saya kasih di sini warna dengan color red. Nah, kemudian saya kasih degradasi alpha 0,5. Kita run dulu di sini. Ya, jadi akan muncul sebaran scatter di mana sumbu x-nya itu menentukan usia, sementara sumbu y-nya adalah gaji. Nah, oke, tahapan berikutnya adalah saya akan membuat sebuah processing untuk fitness-nya. Jadi pertama-tama data yang kita latih itu adalah x ya. Ini akan kita ubah dulu ke dalam array dengan bantuan pandas array. Oke, x. Kemudian jumlah klasternya sendiri saya buat variabel, saya buat dulu misalnya 5 ya, 5. Kemudian k-means ya, ini variabel dari k-means. Kemudian yang kita ambil adalah variabel n clusternya ya, seperti ini. Nah, berikutnya adalah k-means dot fit x ya. Terus selanjutnya coba kita run, apakah ini ada yang kurang nih, n clusters. Oke, kita run ulang. Oke, nah coba kita lihat di sini, kita tampilkan saja misalnya bentuk klasternya ya. Jadi klaster yang dalam kalau di k-means itu dia ada pusat dari klasternya. Print k-means dot cluster center. Ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, jadi ini adalah bentuk dari titik pusat dari klaster sebanyak 5. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat ada 5 iterasi untuk fungsi coloring. Jadi saya buat aja langsung di sini nc number color ya. Nc itu saya isi sebagai array, kemudian saya looping for i in range n clusters ya. Kemudian saya buat di sini nc dot append i ya. Kita run dulu deh. Oke, di sini aman, nggak ada error di sini. Nah, berikutnya kita coba
membuat satu kolom tambahan dalam data frame vlog 128 namanya cluster. Jadi nanti di sini akan terisi dengan angka di cluster berapakah dari row tersebut. Jadi di sini akan saya buat dulu print k-means dot labels ya, labels. Oke. Nah, kemudian saya buat di sini vlog 128 isinya adalah cluster yang berisikan dari k-means dot labels ya. Oke, sekarang kita coba untuk tampilkan vlog 128 head untuk membuktikan apakah si variabel kolom cluster ini sudah terbentuk. Oke, sekarang kita run. Ya, jadi ini adalah hasil yang pertama. Ini adalah klasternya. Jadi row keberapa itu punya klaster berapa. Kemudian untuk yang kolom bawah ini sudah ada tambahan kolom cluster yang sudah terisi dengan angka-angka yang ada di sini sebanyak 200 row kurang lebih ya. Jadi ini sudah benar. Sekarang kita lanjut untuk menampilkan dari plotnya, sebaran datanya seperti apa. Oke, untuk itu kita buat lagi new cell. Seperti biasa, figure, kemudian ax plt dot subplot function, kemudian sct sama dengan ax ya, kax dot scatter ini saya isi dengan tadi yang kita tampilkan adalah variabel yang di train ya, yaitu x yang ini ya, x yang sudah dipasang ke array yang di feed. Oke, jadi ini adalah saya isi dengan x. Kemudian karena tadi itu ada dua kolom ya, satu variabel, dua kolom, yang ini yang ini ya, usia dan gaji. Maka untuk sumbu X-nya ini akan saya isi dengan seluruh data dari kolom ke 0 ya. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya saya isi dengan kolom ke 1. Nah, berikutnya adalah untuk colornya sendiri kita ambil dari variabel kolom cluster dari vlog 128 yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk markernya saya isi dengan simbol O kecil. Kemudian untuk degradasinya saya isi dengan alpha 0,5. Oke. Nah, dalam ini sudah saya buat untuk yang distribusi sebaran datanya. Kemudian untuk yang sentral dari klasternya saya buat di sini adalah centers variabel. Saya ambil dari k-means dot cluster centers ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan plotnya. Jadi ax scatter. Nah, di sini saya ganti dengan centers 0, kemudian center 1, c-nya itu adalah nc tadi yang sebanyak 5 ya. Kemudian markernya saya hapus aja, saya gantikan dengan S supaya size ya, size saya isi dengan angka 200, alfanya 0,5. Oke.
Oke, berikutnya adalah saya coba tampilkan legendnya plt.title itu dengan hasil clustering k-means, kemudian plt labelnya x label di sini kayak saya isi dengan usia, kemudian y labelnya di sini saya isi dengan gaji dalam juta. Ya, yang terakhir adalah show. Oke, function. Nah, coba sekarang kita lihat dulu di sini. Kita coba untuk run ya. Oke, kita run di sini. Iya. Nah, apa yang salah ini? Jadi ini plt subplots kurang s. Subplots ya. Oke, kita run lagi. AX scatter centers. Oh, di sini masih x, sorry. Ini centers. Oke, nah jadi ini adalah hasil dari clustering sebanyak 5 cluster dari 200 data, 200 row. Kemudian untuk yang bulatan yang besar seperti yang di sini, ini adalah pusat dari masing-masing clusternya. Yang tadi size 200 ya, cluster center. Nah, jadi ini adalah gambaran dari clustering k-means dari 200 row. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk membuat sebuah inputan yang akan kita buat prediksinya. Nanti inputan tadi itu ada pada cluster yang mana, seperti itu. Oke, jadi dari sini saya akan buat sel baru. Sel barunya itu sama seperti yang di video-video sebelumnya ya, di regresi kalian bisa lihat, atau klasifikasi kalian bisa lihat di linknya di atas ini ada. Oke, di sini saya isi dengan input usia dalam tahun, kemudian saya tampung di variabel usia, saya konversikan langsung ke dalam bentuk integer. Nah, selain dari usia yang saya masukkan juga gaji ya, gaji ini juta misalnya, ini gaji dan ini gaji. Oke. Nah, kemudian dari inputan ini saya tampung, saya masukkan ke dalam array, saya tampung dalam variabel. Jadi anggap saja ini data, ini berisi dari usia dan gaji. Oke. Berikutnya adalah kita membuat prediksi dengan variabel dengan nama variabel hasil. Jadi hasil sama dengan k-means dot predict ya, predict ini adalah data, jadi yang tadi kita masukkan, inputkan, kita masukin ke variabel data, yang ini yang akan kita predict. Kemudian kita akan tampilkan hasilnya print prediksi klasternya ke berapa, ini 0 sampai dengan 4. Oke, seperti itu. Ini saya isi dengan hasil. Oke, anggap saja yang kita inputkan itu adalah usia 60, gaji 80 ya, misalnya seperti itu. Kan di sini kita lihat sebarannya bahwa usia paling tinggi itu 70, sementara untuk gaji paling tinggi 140. Kita isikan dengan yang 60 dan 80 ya, seperti itu. Oke, kita run di sini. Kemudian kita masukkan usia itu adalah 60 dan gaji 80. Maka
klasternya berada pada klaster 0 seperti itu. Oke. Kalau nanti bisa coba lagi untuk inputan dari usia dan gaji yang lain misalnya. Tapi berikutnya ini saya akan berikan plotting dari sebaran data plus termasuk dengan hasil dari prediksinya. Jadi ya, saya akan kopas dari yang kode yang sel yang ke-11 ini. Saya kopas, kemudian saya masukkan ke sel yang baru di sini. Oke, saya paste. Nah, berikutnya adalah di sini akan saya ganti di bagian hasil Kamin usia gaji juta, yaitu di bagian bawah di sini ada plt.scatter usia di kolom X, kemudian gaji di kolom Y, kemudian colornya saya isi dengan red ya, terus size-nya saya isi dengan 100. Oke, jadi coba kita run dari sini. Jadi ini cuma line yang saya tambahkan ya, satu baris saja. Kita run di sini, yaitu nah jadi seperti ini. Jadi cluster 0 itu berada pada cluster 0. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya berikan untuk kali ini dengan clustering dengan K-means. Berikutnya nanti akan kita coba untuk model algoritma clustering yang lain. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, kemudian like dan share video ini bila kalian suka. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Jumpa lagi nanti di video berikutnya. Bye.